luar biasa sekaligus menyedihkan. Mungkin itu kata-kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter 1088 karena banyak hal-hal penting, mengejutkan dan mengharu biru yang akan kita lihat pada chapter kali ini. One Piece chapter 1088 diberi judul Pelajaran Terakhir. Judul chapter merujuk kepada pembelajaran terakhir yang diberikan Vice Admiral Monkey D. Garp kepada sang murid. Sebelum memulai dongeng, puisi untuk kalian semua. Cerita dimulai dengan seorang pria tua yang menggantungkan harapan terakhirnya pada tinju seorang pemuda yang akan menjadi generasi selanjutnya. Harapan tak akan pernah sirna meski nyawa terpisah dengan raga, karena harapan dan semuanya diwariskan pada generasi selanjutnya. Baik, chapter 1088 dimulai dengan menampilkan sebuah color sprint dengan judul Tomorrow Studio X Netflix. Sebuah color sprint yang memperlihatkan Luffy, Zoro, Nami, Usopp dan Sanji dalam pose bertarung saat berada di East Blue Saga bersama dengan gambaran Shanks, Kobe, Buggy, Kapten Kuro, Monkey D. Garp, Mihawk, Arlong dan Zep di belakangnya. Color sprint khusus untuk menyambut penayangan One Piece live action yang akan tayang di bulan Agustus nanti. Color sprint yang menampilkan karakter yang akan tampil dalam One Piece live action. Tidak sabar untuk menunggu penayangan One Piece live action nantinya. Marga Anime berharap penayangannya tersebut tidak mengecewakan dan enak untuk ditonton. Menarik untuk ditunggu. Masuk ke cerita chapter 1088 memperlihatkan sebuah kilas balik 2 tahun yang lalu, tepatnya di markas besar Angkatan Laut Greenland. Halaman pertama menampilkan Vice Admiral Monkey D. Garp sedang berada di sebuah ruangan mengajar untuk para angkatan laut yang baru bergabung. Vice Admiral Garp pun bertanya dan berkata kepada semuanya, "Ada seorang kakek tua dan bayi. Kau sekarang sedang mengendarai sebuah rakit yang hanya bisa menampung 2 orang. Apa yang akan kau lakukan?" Kemudian salah satu murid di sana menjawab, namun siapa sangka orang tersebut adalah Kobe. Kobe pun menjawab pertanyaan dari Garp, "Aku akan turun dari rakit agar mereka berdua bisa selamat." Mendengar jawaban Kobe, Vice Admiral Garp langsung melempar penghapus ke arah Kobe dan mengatakan, "Salah, kau bodoh." Semua orang yang mendengarnya pun terkejut. Vice Admiral Garp menjelaskan, "Lebih baik meninggalkan si kakek tua, karena dia tak akan bisa hidup lama. Apa yang ingin kau selamatkan saat bergabung tentara angkatan laut itu adalah masa depan manusia, bukan? Kalau begitu, kalian punya lebih banyak masa depan daripada si kakek tua itu. Jadi kalian dan sang bayi harus tetap hidup." Mendengar pernyataan Garp, salah satu perwira wanita memarahi Vice Admiral Garp dan berkata, "Tolong jangan berikan ajaran seperti itu lagi. Setiap nyawa itu sama pentingnya. Masa depan dari para pemuda itu tak ada batasnya," ucapnya. Lalu kita juga melihat mantan Admiral Aokiji juga berada di sana saat Vice Admiral Garp dimarahi oleh perwira wanita tersebut. Sebelum berlanjut, Marga Anime mencoba membahas fakta menarik tentang perwira wanita yang bersama Vice Admiral Garp dan mantan Admiral Aokiji yang diperlihatkan pada chapter 1088. Marga Anime menduga perwira wanita tersebut adalah letnan muda yang bernama Isuka, seorang letnan muda yang pernah diperlihatkan dalam cerita novel A yang mengisahkan perjalanan Portgas di es saat pertama kali menjadi bajak laut. Dengan penampilan dan gaya rambut yang diperlihatkan pada chapter 1088 sangat mirip dengan penampilan letnan muda Isuka dalam cerita novel S. Marga Anime sangat yakin jika perwira wanita tersebut adalah letnan muda Isuka, ditambah dia juga memiliki hubungan dengan Vice Admiral Garp, sama seperti hubungannya dengan Portgas di S dalam kisah cerita novel A.
Menarik bukan? Kembali ke cerita. Kemudian kita kembali diperlihatkan sebuah kilas balik. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya di Pulau Amazon Lily, setelah insiden penyerangan bajak laut Kurohige, di mana terjadi negosiasi tawanan yang berlangsung antara bajak laut Kurohige dan angkatan laut di tepi Pulau Amazon Lily. Diperlihatkan para prajurit angkatan laut ketakutan setelah mereka menjadi tawanan bajak laut Kurohige. Prajurit angkatan laut memohon, "Tolong selamatkan kami. Kami tak tahu apa yang akan mereka lakukan pada kami di pulau bajak laut," ucapnya. Mendengar teriakan tersebut, Kapten Koby pun datang menghampiri Kapten Kurohige. Kurohige pun terkejut dan berkata, Wah, bukankah kau Koby, sang pahlawan? Ada apa ini? Kau mau menyatakan perang skala penuh melawan kami?" ucapnya. Melihat hal tersebut, Vice Admiral Yamakaji mencoba menghentikan Koby. Namun Vice Admiral Yamakaji mendapatkan informasi jika Koby adalah anggota SWORD, sehingga dia hanya bisa melihat Kapten Koby menghampiri Kurohige. Koby pun berkata, "Sebagai gantinya dari 800 tentara angkatan laut dan kapal perang yang kau ambil, maukah kau membawa diriku sendiri saja?" ucapnya. Mendengar hal tersebut, Kapten Kurohige pun setuju dengan tawaran Koby, dan Kurohige berkata, "Sepertinya dia terlalu menganggap tinggi dirinya sendiri," ucapnya. Dari apa yang diperlihatkan, kita bisa mengetahui jika Kapten Koby memiliki prinsip yang luar biasa, memiliki keadilan yang lebih tinggi dibandingkan angkatan laut lainnya, di mana Kapten Koby tetap memegang prinsip pada saat pertama kali menjadi angkatan laut untuk menyelamatkan semua orang sebisa mungkin. Sungguh luar biasa murid dari Vice Admiral Monkey D. Garp yang satu ini. Berlanjut ke timeline masa kini, Pulau Bajak Laut Hachinosu melanjutkan adegan chapter sebelumnya, di mana diperlihatkan tangan raksasa komandan kapal perang keempat, Apollo Pizarro, mencoba menyerang kapal perang Monkey D. Garp yang berada di sisi Pulau Hachinosu, memperlihatkan kepanikan yang terjadi di kapal Monkey D. Garp, di mana Letnan Tashigi memerintahkan semuanya dan berkata, "Ini tidak mungkin, kita tidak bisa menghindarinya. Bersiap untuk melompat ke laut. Semuanya yang di kapal segera menuju dek. Selamatkan warga sipil," ucapnya. Lalu kita juga melihat di mana Rear Admiral Kujaku terkejut dan berkata, "Kekuatan yang tidak masuk akal." Lalu adegan pun berpindah ke Pulau Hachinosu, tempat Monkey D. Garp dan yang lainnya berada. Tampaknya Vice Admiral Garp tersenyum dan baik-baik saja setelah sebelumnya menerima pukulan dari mantan Admiral Aokiji. Garp yang terlihat tertawa pun berkata, "Kalau tangan raksasa itu sampai jatuh, ratusan warga dan angkatan laut akan mati." Kemudian Helmeppo bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, Vice Admiral Garp?" ucapnya. Garp pun membalas, "Kalian bisa menyelamatkan mereka. Dengar, aku akan membuat sedikit celah. Kapten Koby, kau akan menghancurkannya, tangan monster pulau itu." Lalu Koby yang panik pun bertanya, "Memangnya aku bisa melakukan itu?" Kemudian Vice Admiral Garp kembali memberikan perintah ke Prince Grus. Laksamana muda Prince Grus akan melindungi kapal dari puing-puing yang disebabkan oleh hantaman itu. Letnan Komandan Helmeppo, pastikan tidak ada yang mengganggu mereka berdua. Kalian harus bisa membuat keputusan dengan cepat, ucapnya. Kemudian kita melihat Koby, Prince Grus, dan Helmeppo menggunakan soru berlari dengan kecepatan tinggi ke arah tangan raksasa Apollo Pizarro. Melihat Koby dan yang lainnya melakukan sesuatu, kita bisa melihat kroco bajak laut Kurohige bersorak dan mengatakan, "Kalian tak bisa melakukan apapun. Tak akan ada gunanya tanpa Garp. Mereka menyebutmu pahlawan. Kau hanya seorang bocah." Kemudian kita bisa melihat Koby dan Prince Grus sedang berlari di atas tangan raksasa Apollo Pizarro. Prince Grus pun kemudian bertanya, "Dia bilang kau akan menghancurkannya, tapi apa kau punya bom atau sejenisnya, Koby?" ucapnya. Koby menjawab,
Aku tak punya, tapi aku akan mencoba apa yang bisa kulakukan, ucapnya. Prince Grus pun kemudian kembali berkata, yang bisa kau lakukan? Kau akan melawan tangan raksasa yang bisa menghancurkan kapal perang, ucapnya penuh tanda tanya. Kemudian setelahnya, kita bisa melihat Koby dan Prince Grus terus berlari mendekati tangan Apollo Pizarro. Kita juga menyaksikan tangan monster Apollo Pizarro hampir mengenai kapal Monkey D. Garp. Kemudian kita diperlihatkan di situasi lain, tepat di belakang Koby dan Prince Grus berada, di mana Letnan Helmeppo menahan para kroco bajak laut Kurohige yang mendekat ke Kapten Koby dan Laksamana muda Prince Grus. Melihat sebuah meriam ditembakkan ke arah Kapten Koby dan Prince Grus, Letnan Helmeppo teringat dengan ucapan Vice Admiral Garp sebelumnya, sehingga dia mengorbankan dirinya dan mencoba menebas meriam tersebut dengan senjatanya, sehingga terjadi ledakan besar yang mengenai dirinya agar Koby dan Prince Grus tetap bisa maju. Melihat hal tersebut, Koby pun berteriak, "Helmeppo-san!" Grus pun berbicara, "Jangan lihat ke belakang Koby, terus ke depan," ucapnya. Lalu kita bisa melihat dua orang ini terus berlari mendekati tangan Apollo Pizarro yang sangat besar. Berlanjut, kemudian kita kembali diperlihatkan kondisi Monkey D. Garp yang saat ini telah berdiri dan berhadapan kembali dengan Kuzan dan para bawahan bajak laut Kurohige. Di sini kita bisa melihat baik Garp dan Kuzan, keduanya sama-sama baik-baik saja setelah sebelumnya pada chapter 1087 melakukan bentrokan haki yang hebat. Melihat Vice Admiral Garp yang telah bangkit, Kuzan pun berbicara, "Kau pikir kau mau kemana dengan luka parah seperti itu, Garp-san? Padahal tadi aku sudah mulai mengkhawatirkanmu," ucapnya. Garp membalas perkataan Kuzan dengan berkata, "Ini cuma goresan kecil, kau terlalu naif," ucapnya. Lalu kemudian kita bisa melihat Monkey D. Garp dengan Soru berkecepatan tinggi menyerang Kuzan secara telak, membuat Kuzan tersungkur jatuh ke tanah, membuat semua kroco bajak laut Kurohige terkejut. "Ah, Kuzan sama," ucap mereka. Kemudian kita bisa melihat kecepatan yang luar biasa. Monkey D. Garp berlari menuju tengkorak raksasa tempat Apollo Pizarro berada. Apollo Pizarro pun bertanya-tanya, "Kenapa Garp menuju ke sini? Tunggu, apa kau tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada kapalmu?" Melihat Monkey D. Garp dengan haki di tangannya, Apollo Pizarro tampaknya langsung mengeluarkan keringat dingin melihat kedatangan Garp. Tanpa berlama-lama, Monkey D. Garp datang ke arah tengkorak Hachinosu dengan menampilkan panel manga yang sangat keren. Kita bisa melihat Vice Admiral Garp melancarkan serangan besar, yaitu Galaxy Divide, ke arah Apollo Pizarro yang menyebabkan tengkorak Pulau Hachinosu hancur terbelah dua. Kemudian kita diperlihatkan kepala Apollo Pizarro mengeluarkan darah yang cukup banyak setelah menerima serangan besar dari Vice Admiral Garp. Wadidaw, kekuatan yang sangat mematikan dari Vice Admiral Garp. Luar biasa. Melihat sedikit celah yang dibuat oleh Vice Admiral Garp, Prince Grus memberitahu Koby, "Ini dia, tangannya terangkat. Apa yang akan kau lakukan, Koby?" Koby berbicara kepada Prince Grus, "Aku akan memenuhi ekspektasimu, Prince Grus." Dengan penuh semangat, Koby melompat ke arah tangan raksasa Apollo Pizarro, disaksikan oleh semua orang. Kemudian panel berpindah memperlihatkan Apollo Pizarro yang marah karena Monkey D. Garp berhasil melukainya. Pizarro yang marah pun berkata, "Lihat ini baik-baik, apa yang akan kulakukan." Kita kemudian melihat tangan raksasa Apollo Pizarro mengarah ke arah kapal Monkey D. Garp yang membuat semua orang terkejut. Namun, di sisi lain, Garp tertawa setelah berhasil menyerang Apollo Pizarro dan berkata, "Hei Helmeppo, Koby sudah berkembang dengan pesat, tapi dia sepertinya memiliki banyak luka. Dia selalu membalut tangannya dengan perban. Ya, tangan dan bahunya penuh luka."
Dan kemudian kita diperlihatkan kembali sebuah kilas balik antara Monkey D. Garp dan Helmeppo 2 tahun lalu, tepatnya di markas besar Angkatan Laut. Helmeppo berbicara kepada Vice Admiral Garp. Sebenarnya Koby memintaku untuk tidak bicara soal ini. Dia Koby. Lalu kita bisa melihat Helmeppo menjelaskan kepada Vice Admiral Garp jika Koby di belakang Vice Admiral Garp berlatih sampai 100 hingga 200 kali. Dia terus berlatih karena dirinya tidak memiliki bakat bertarung. Lalu kita melihat Koby berlatih sekuat tenaga dan mengatakan dirinya harus berlatih lebih keras agar dia bisa menjadi angkatan laut yang hebat, yang bisa melindungi semua orang. Mendengar hal tersebut, Monkey D. Garp pun terkejut. Yang benar saja, setelah berlatih denganku, dia berlatih lagi sendirian. Helmeppo pun menjawab, "Iya Pak, dia melakukan semua itu di saat malam hari. Dia memukul battleship back terus-menerus dengan tangan berdarahnya." Berlanjut, setelah Vice Admiral Garp selesai mengingat perkataan Helmeppo dan dia pun tersenyum, kemudian kita bisa melihat Koby berada persis di hadapan tangan raksasa Apollo Pizarro, dan orang-orang mengatakan ini seperti tangan melawan semut. Meski melihat Koby yang berada persis di tangannya, Apollo Pizarro tetap menyerang kapal perang Monkey D. Garp dengan penuh semangat. "Lihat baik-baik, aku akan menghancurkan kapal tempurmu Garp, dan kau akan menyaksikan pemandangan mengerikan dari angkatan laut yang menjerit menuju kematian mereka. Dan jika ada yang kabur ke laut, mereka akan dibekukan oleh Aokiji." Kemudian kita bisa melihat tangan raksasa Pizarro mendekat, hampir mengenai kapal perang. Semua orang berteriak untuk kabur. Prince Grus berteriak kepada Koby. Koby pun mengingat janjinya akan menghancurkan tangan monster tersebut. Perlahan tapi pasti, Koby mengeluarkan percikan haki di tangannya. Kemudian dengan penuh semangat dan tampilan dalam panel manga yang sangat keren, Kapten Koby mengeluarkan serangan yang bernama Honesty Impact. Sebuah serangan pukulan haki yang sangat kuat dan gelombang kejut raksasa membelah tangan raksasa Apollo Pizarro menjadi 2 bagian, membuat semua kroco bajak laut Kurohige terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sebuah serangan yang bahkan membuat Pizarro mengalami kesakitan yang luar biasa. Ngomong-ngomong Leo, masalah kekuatan Kapten Koby, di sini marga anime berspekulasi jika serangan Kapten Koby yang bernama Honesty Impact merupakan serangan tiruan dari Monkey D. Garp yang telah dia pelajari selama ini. Sebuah serangan yang berkemungkinan merupakan serangan berlapis Hausoku Haki, di mana di panel manga kita bisa melihat percikan haki yang keluar dari pukulan Koby. Jadi ini menjadi bukti jika kemungkinan besar Kapten Koby juga bisa menggunakan Hausoku Haki. Tidak mungkin seseorang yang akan menjadi rival Monkey D. Luffy di masa depan tidak memiliki Hausoku Haki, bukan? Bagaimana menurut kalian Leo? Apakah kalian setuju jika Koby juga bisa menggunakan Hausoku Haki seperti yang diperlihatkan pada chapter kali ini? Sangat menarik untuk dibahas. Kemudian di sisi lain, di atas kapal kita bisa melihat Hibari dan Tashigi terkejut dengan kemampuan Koby, dan para prajurit di sana semua bersorak atas keberhasilan Kapten Koby. Bahkan Vice Admiral Garp dan Helmeppo tampak menangis sambil tertawa melihat kekuatan Koby yang luar biasa. Prince Grus yang melihat pun bertanya, "Sejak kapan kau punya kekuatan seperti itu, Koby?" Kemudian Prince Grus menggunakan serangan yang bernama Clay Nest, sebuah serangan seperti jaring laba-laba melindungi puing-puing reruntuhan tangan Apollo Pizarro. Kemudian Helmeppo datang dan melompat menyelamatkan Koby yang terluka. "Kau luar biasa, Koby, kerja bagus," ucapnya. Koby yang terluka pun menjawab, "Helmeppo-san, aku berhasil." Kemudian kita bisa melihat Prince Grus, Koby dan Helmeppo mendarat di atas kapal perang Monkey D. Garp
dan semua orang bersorak kepada Koby dan Prince Grus dan berkata, "Koby baru saja menghancurkan tangan sebesar gunung. Kau juga menyelamatkan kami, Prince Grus." Lalu semua orang berterima kasih kepada Koby dan merayakan keberhasilan Koby tersebut. Di sisi lain, Prince Grus memberi perintah kepada prajurit, "Sekarang kita hanya harus menjemput Vice Admiral Garp ke atas kapal lalu kabur." Saat Prince Grus akan memerintahkan semuanya berbalik, secara tiba-tiba Vice Admiral Garp melakukan panggilan Denden Mushi ke atas kapal dan mengatakan, "Ini Garp, misi menyelamatkan Kapten Koby berhasil dilakukan. Kalian semua yang berada di kapal, pergilah dari Hachinosu sekarang," ucapnya. Mendengar hal tersebut, Helmeppo pun terkejut. "Apa? Tunggu Garp-san." Namun Garp tetap melanjutkan pembicaraannya. "Aku akan melakukan sesuatu soal diriku sendiri. Yang terpenting adalah sekarang kalian semua selamat. Pastikan peristiwa ini suatu yang akan diingat sebagai ancaman bagi semua bajak laut." Saat Garp memberikan pesan-pesan terakhirnya, kita bisa melihat Koby dalam keadaan menangis, meminta Prince Grus untuk berputar balik. Lalu kita bisa melihat Hibari, Helmeppo, Kuzaku, dan Prince Grus juga menangis mendengar perkataan Vice Admiral Garp. "Sekarang majulah, kalian semua adalah masa depan dari angkatan laut," ucapnya. Kemudian ditampilkan sebuah panel manga yang mengejutkan sekaligus mengharukan. Vice Admiral Garp tergeletak dalam kondisi tertusuk es. Tepat di dadanya, Garp diperlihatkan dikepung oleh bajak laut Kurohige dalam kondisi terluka parah. Kita bisa melihat mantan Admiral Aokiji dalam kondisi wajah tertutup mulai menyelimuti tubuh Monkey D. Garp dengan kekuatan es miliknya. Dan Vice Admiral Garp hanya bisa tertawa melihat tubuhnya dibekukan. Sungguh peristiwa yang menyedihkan. Vice Admiral Monkey D. Garp mengorbankan dirinya untuk keselamatan yang lainnya. Ini mengingatkan marga anime dengan flashback di awal chapter di mana Monkey D. Garp menyebutkan kalau kakek tua tidak akan bisa hidup lama, lebih baik meninggalkannya karena kalian para angkatan laut muda lebih banyak masa depan dibandingkan kakek tua. Jadi kalian harus tetap hidup. Menyedihkan, namun memang seperti itulah kehidupan. Generasi muda adalah generasi yang akan menggantikan posisi atau tempat-tempat yang ditinggalkan oleh generasi yang lama. Kehidupan harus berlanjut. Keadilan harus ditegakkan. Itulah angkatan laut yang sebenarnya. Perkataan Vice Admiral Garp di awal chapter adalah gambaran dirinya sendiri karena dia sudah tua dan menyerahkan kepada angkatan laut muda untuk masa depan manusia. Sungguh peristiwa yang sangat mengharukan. Berlanjut, setelah Vice Admiral Garp berhasil dikalahkan di Pulau Hachinosu, kemudian narator pun berbicara. Pada koran esok hari, kembalinya sang pahlawan muda Kapten Koby. Nasib tak diketahui dari pahlawan legendaris Vice Admiral Garp di Hachinosu dan insiden penyerangan di Pulau Masa Depan Egghead oleh Yonko Mugiwara no Luffy akan diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian kita ditampilkan sebuah gambaran di mana 100 kapal perang angkatan laut beserta pemerintah dunia berhasil sampai di Pulau Egghead. Lalu chapter 1088 ditutup dengan sebuah pesan yang luar biasa, di mana chapter depan kita akan melihat pertempuran besar yang akan terjadi di Pulau Egghead. Yap, jangan lupakan sesuatu yang bergerak mendekat juga di perairan Pulau Egghead. Sebuah rakit. Ya, sebuah rakit yang sebuah kapal dengan bendera yang sangat kita kenal. Baiklah Leo, sebelum mengakhiri pembahasan ini, marga anime berspekulasi sejak dimulainya Arch Egghead Island sudah diperlihatkannya banyak pertarungan terjadi, di mana pertarungan pertama antara bajak laut Kurohige yang dipimpin oleh Teach dan krunya berhasil mengalahkan bajak laut generasi terburuk Trafalgar di Waterloo di Pulau Pemenang atau Winner Island.
Di sisi lain, pertempuran antara Yonko dan generasi terburuk juga terjadi di Elbap, yaitu pertarungan antara Yonko Akagami no Sans melawan bajak laut generasi terburuk Eustace Captain Kidd, di mana bajak laut Akagami no Sans berhasil menjadi pemenangnya. Dan di chapter ini, pahlawan angkatan laut Vice Admiral Garp berhasil dikalahkan oleh komandan bajak laut Kurohige di Hachinosu atau Pulau Bajak Laut, di mana 3 karakter ini mengalami kekalahan telak oleh musuh-musuhnya, dan ketiganya sama-sama memiliki bounty di angka 3 miliar berry. Dan saat ini hanya 1 karakter yang tersisa dengan bounty 3 miliar berry, yaitu Yonko Mugiwara no Luffy, yang akan bertarung melawan salah satu Gorosei, Admiral Kizaru, dan 100 kapal perang bersama para perwira elit lainnya. Di sini nasib Monkey D. Luffy akan ditentukan. Apakah dia akan dikalahkan sama seperti 3 karakter dengan bounty 3 miliar berry lainnya, atau apakah dia akan menjadi satu-satunya karakter dengan bounty 3 miliar berry yang akan menang menghadapi musuhnya. Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap di masa depan. Chapter yang sangat megah, mengharukan, sekaligus luar biasa, di mana Marga Anime memberikan rating chapter ini 10/10. Mantap bukan? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.